Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kumpi Tarot. Biasa, dipilih kartumu. Hari ini gimana kabarnya teman-teman? Kayaknya teman-teman sudah pada mempersiapkan liburan panjang ya, kayaknya akhir bulan ya. Nah, semoga aja teman-teman selalu sehat dan bisa liburan yang menyenangkan ya, walaupun di kondisi COVID seperti ini, tapi tetap harus berhati-hati ya teman-teman. Dan kita sebagai manusia biasa pun tidak munafik, pasti kita butuh yang namanya refreshing, oke? Nah, hari ini aku temanya itu mau tentang siapa sih orang yang mendekatimu atau yang mencuri hatimu. Kayaknya enakan yang mencuri hatimu ya, Cece. Jadi siapa sih orang yang berusaha mencuri hatimu? Oke, mungkin kan kalau kita di sini nggak usah membayangkan siapa-siapa ya, karena mencuri hati itu kan artinya adalah mungkin ada juga orang yang ngegebet kita, ada orang yang suka sama kita gitu kan. Nah, jadi sekarang temanya siapa sih orang yang berusaha mencuri hatimu? Cie cie cie. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Aku mulai ya, kocok kartu aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih orang yang berusaha untuk mencuri hatimu? Yang sedang berusaha untuk mencuri hatimu. Dan aku tebar. Dari aku tebar ini, teman-teman nanti sambil berdoa, kira-kira dia atau bukan ya, kira-kira yang gebetan gue bukan ya gitu. Nah, aku akan ambil 3 kartu. Untuk kartu nomor 1, bismillahirrahmanirrahim. Kartu nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Dan terakhir nomor 4. Nanti aku rapiin ya teman-teman ya. Oke. Ini seperti biasa aku singkirkan. Dan kita mulai di nomor 1. Ini nomor 1. Sebentar teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 15 detik dimulai dari sekarang. Monggo. Sudah? Oh, belum. Oke, baiklah. Aku akan tunggu. Sudah? Oke, kalau sudah, aku akan mulai jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dimulai dari nomor 1 dulu, aku akan jawab. Oke, nomor 1. Wow. Nah, ini dah. Nomor 1 langsung berhati-hati. Nah, oke, nomor 1 aku lihat dari kartu aku yang pertama itu adalah siapa sih orang yang berusaha sedang mencuri hatimu. Aku sih baca sosok ini sepertinya sudah menikah atau mungkin ada indikasi ke arah duda. Karena yang aku lihat dari kartu aku itu kelihatan dia memang sepertinya sudah menikah, dan posisinya itu adalah dia menginginkan kamu. Artinya adalah dia kayak berusaha untuk mencuri perhatian kamu. Bisa saja ini orang itu adalah mantan kekasih kamu yang mungkin pada akhirnya dia menikah orang lain ya, entah karena dia dijodohi atau karena memang ada hal lain gitu kan, atau memang dia sosok cowok baru yang memang suka sama kamu kalau aku lihat dari kartu aku. Tapi memang agak hati-hati ya, orangnya terlalu egois dan orangnya terlalu memaksakan kehendak. Aku lihat ya, jadi apa ya, ibarat kata memaksakan kehendak tuh adalah ya walaupun dia sudah punya pasangan tapi dia pengen kamu tetap jadi pasangannya dia. Dan istilah kasarnya kalau bisa, maaf ya, kalau bisa punya istri 2 ya dia istri 2. Nah, itu dia. Aku sih baca agak hati-hati ya teman-teman, hati-hati banget, dan jangan terlalu goda deh kalau aku lihat, karena basically dari sosok ini kok aku lihat dari kartu aku punya niat jahat. Kalau teman-teman bisa lihat kartu ini ada tulisannya niat jahat, pengaruh buruk, dan ada unsur maaf cenayang. Balik lagi, saya paling tidak suka kalau kalau kartu pas saya buka itu pasti ada unsur cenayang. Tuh pasti saya kayak aduh, ngapain sih gitu, maksudnya apa sih yang harus dicari kok pakai unsur cenayang terus. Nah, itu dia aku lihatnya, jadi agak-agak ada unsur gimana ya,
sedih sih gitu kan kalau ada orang pakai unsur cenayang. Maksudnya gini, apa sih yang mau lo cari kalau misal pakai unsur seperti ini gitu. Nah ini aku lihat dari kartu aku nomor satu. Jadi orang ini sebenarnya basically baik ya gitu kan. Dia itu sebenarnya tipe yang penyayang, dewasa gitu kan. Cuma yang aku lihat jeleknya itu adalah, aku lihat dari kartu aku ini adalah dia memang apa ya namanya, belum terlalu bisa setia sama istrinya, dan dia terlalu egois orangnya aku lihatnya. Dan dibalik keegoisannya dia itu, aku lihat dari kartu aku, dia punya niat tidak baik terhadap dirimu. Tujuan dia mendekati dirimu di kartu aku tidak terlalu baik. Nah yang aku takutkan adalah dia mencoba mendekati dirimu karena mungkin pengen have fun doang. Jadi untuk teman-teman jangan terlena banget ya, mau parasnya itu ganteng atau cantik banget, atau juga istilah kasarnya bodinya aduhai, atau dari segi materi bagus, tapi jangan sampai deh gitu kan, malah takutnya malah berabe, takutnya malah kamu nanti jatuhnya yang dipitnah, kamunya nanti dikira yang ngejar-ngejar dia, atau dia yang cuci tangan gitu. Jadi ya balik lagi ke tema kita, yaitu siapa sih orang yang berusaha mencuri hatimu. Nah aku lihat sosok suami orang ini, atau mungkin indikasi duda, tapi kalau duda aku masih belum yakin sih. Aku sih bacanya agak suami orang atau istri orang, atau istilah kasarnya orang yang sudah menikah gitu aku lihatnya. Dan tujuannya dia sih memang di sini ada tulisannya niat kurang baik ya. Jadi kan jatuhnya berarti kan dia cuma pengen have fun doang dong, cuma pengen apa ya, belum ada keseriusan banget dong untuk kamu kan. Makanya di sini kamunya jangan gampang terlena dan jangan gampang buru-buru baper atau dimasukin hati. Jadi pastikan dulu gitu, karena cowok itu sudah punya pasangan atau belum. Takutnya kak dia bilang single tapi ternyata kan dia sudah punya pacar. Nah itu dia. Jadi teman-teman harus pinter-pinter ya gitu kan, jangan gampang terpengaruh atau jangan gampang percaya. Itu aja sih kalau aku lihat. Tapi basically insya Allah sih teman-teman masih bisa jaga diri. Cuma ya balik lagi, karena ada unsur cenayang inilah, jangan terlalu terlena gitu kan. Jangan mau dikirimin apa-apa dulu gitu, dan jangan juga terlalu polos. Atau polos tuh dalam arti adalah ngasih biodata lengkap kamu seperti apa, tanggal lahirnya kayak gimana gitu ya, jangan juga lah gitu kan. Kalau bisa dibohong-bohongin dikit lah gitu. Kalau alasan orang mau beli kado, mau ngasih kado ya nggak usah terlalu dipercaya juga lah gitu. Bilang aja ulang tahunnya udah lewat gitu pokoknya teman-teman harus berhati-hati dan mawas diri. Itu aja sih kalau aku lihat. Jadi siapa orang yang mencuri hatimu, ya salah satunya itu adalah orang yang sudah punya pasangan ya. Dan di sisi lain juga bisa jadi orang yang sudah pasangan ini adalah dia sudah ngincer kamu sebenarnya dari dulu. Cuma ya jatuhnya dia entah kayak dia dijodohin, atau pada akhirnya dia tiba-tiba nikah sama lain karena dia nggak sabaran nunggu kamu, yang tiba-tiba setelah menikah dia menyesal kenapa tidak memperjuangkan kamu. Nah itu aku lihat ya. Jadi ya orang ini adalah orang yang sedang berusaha untuk mencuri hati kamu lagi. Tapi kalau suami orang atau sudah menikah atau istri orang ya janganlah gitu, dipikir lagi gitu. Itu aku lihat nomor satu ya. Kalau untuk nomor dua, wow, siapa sih orang yang sedang berusaha untuk mencuri hatimu? Di sini aku lihat dari gambar kartu aku itu ada dua orang sepertinya. Dalam arti adalah yang pertama itu aku lihat orang itu LDR sama kamu. Orang itu pekerjaannya tidak satu kota dengan kamu, dan orang itulah yang sepertinya sedang berusaha untuk mencuri hati kamu atau mendekati kamu dengan kesabarannya dia, dengan gaya kesederhanaannya dia. Disitulah dia berusaha untuk mendekati hati kamu. Dan aku juga lihat di situ, aku juga lihat dari batu aku di sini juga, dari kartu aku juga kelihatan orangnya itu kepo sama kamu juga ya, suka stalker Instagram kamu ataupun ibarat kata story kamu. Terus aku juga lihat dari kartu aku di sini juga ada unsur di mana dia orangnya pintar dan kreatif ya gitu. Jadi selain LDR, ada juga orang itu sosoknya pintar, kreativitas, dan ibarat kata ilmunya itu dipakai gitu. Misal pun dia sekolahnya jurusan ekonomi ya, pas kebetulan dia kerjanya ekonomi gitu kan. Kadang kan ada ya lulusan ekonomi tapi tiba-tiba kerjanya bagian misalnya apa sih, legal, atau bagian apa sih namanya, purchasing gitu-gitu. Jadi ya bisa kasar ada melipir sedikit gitu. Nah aku lihat sih ilmunya kepake dalam arti adalah yang dia lakukan dulu pada saat zaman sekolah atau kuliah ya sesuai dengan sekarang yang pekerjaannya dia gitu. Dan memang sih kalau aku tangkap dari kartu aku, untuk dua orang ini ciri-cirinya yang pertama itu, yang untuk kartu pertama itu adalah LDR, orangnya kulitnya sawo mateng, tidak hitam. Terus udah gitu badannya sih nggak gendut tapi
cukup bagus lah, tapi ada lemak-lemaknya dikit lah gitu. Terus aku juga lihat di sini orangnya juga banyak bicara, bukan berarti banyak banyak bicara yang tong kosong nyaring bunyinya ya, bukan ya, tapi banyak bicara yang indikasinya kayak gini loh, yang dia seneng ngobrol. Terus aku juga lihat di sini juga karakternya agak tinggi sih, rambutnya itu hitam aku lihatnya. Nah kalau yang kedua itu gambarannya kuning langsat, putih kuning langsat, orangnya agak kepoan, pekerjaannya kreatif, kayaknya dia satu kota dengan kamu. Terus udah gitu orangnya pinter, aku nangkepnya seperti itu. Dan orang ini apakah kenal sama kamu? Kalau aku lihat dari kartu aku, tuh dia kira-kira, sebentar ya, kenal atau tidak sama kamu. Aku tambah 2 kartu ya. Oh, cukup kenal ya. Yang satu kayaknya satu kantor deh sama kamu. Yang satu kantor atau satu teman sepermainan, Cece. Kayak ini loh, kayak lagunya Maya Estianty dulu, Bunda Maya. Aku punya teman, Cece. Teman sepermainan. Nah, ini aku lihatnya seperti itu. Teman sepermainan, dan ada gambarnya teman kantor aku lihatnya. Mungkin bisa jadi teman kantor ini ya tiba-tiba cabang lainnya LDR, atau teman kantor ini yang pekerjaannya kreatif. Jadi kalau aku lihat seperti itu ya. Jadi kira-kira ini orangnya siapa ya, indikasinya ke arah kayak teman kantor atau teman sepermainan. Itu aku lihatnya di kartu aku nomor 2. Dan aku lihat sih 2 orang ya yang sedang berusaha untuk mencuri hatimu. Walaupun yang pertama itu yang satunya itu masih agak-agak suka kepo-kepo kamu, tapi nanti dia akan berusaha untuk berani minimal ngajak ngobrol kamu atau ngajak jalan kamu. Itu ya aku lihat dari kartu aku. Itu nomor 2. Nah, ini yang sekarang nomor 3 ya. Wow. Memperhatikan kamu, kepo banget dengan kamu, ilmu baru, mengontrol emosi. Artinya adalah, yang pertama aku lihat dari kartu aku, dia memang suka kepo sekali ya sama kamu ya. Sepertinya kalian itu balik lagi hampir sama dengan nomor 2, sepertinya satu kantor, atau mungkin gini, satu gedung kantor ya, atau satu, kan kadang kalau kita kerja itu kan kadang suka di ruko kan. Nah ruko itu kan suka berjejer, karena mungkin ada perusahaan lain atau bank lain atau kantor lain yang berjejer di situ. Nah soalnya orang ini suka kepo, suka nyari tahu tentang kamu, entah lewat security kamu atau lewat OB kamu gitu. Jadi kadang suka kepo aku lihatnya. Dan orang ini ada tulisannya suatu bentuk keinsafan, artinya adalah dia orangnya serius, dan dia niatnya niat baik sih kalau aku lihat dari kartu aku ini. Jadi dia niat, memang ada indikasi untuk ke arah pernikahan aku lihatnya. Dan orangnya tuh nggak pedean ya sebenarnya, padahal dari perawakan atau dari wajah kalau aku bilang cakep. Cakep itu bisa cewek bisa cowok ya. Jadi kalau aku lihat tuh orangnya cakep, cuma masalahnya adalah dianya itu nggak pedean gitu loh. Jadi dianya itu yang memang basic dari dianya kayak aduh gimana ya, aduh gue deg-degan nih, gue juga nggak enak gitu loh. Mungkin nggak enak sama teman-teman kantor yang lain atau bagaimana gitu. Cuma yang aku tangkap sih, yang pasti dia ini memang suka kepo sama kamu ya. Bahkan seandainya nih kamu pulang kerja dijemput sama kakak kamu atau teman kamu, atau kamu mau langsung nongkrong sama orang-orang kantor, dia tuh tahu kan. Bukan berarti dia jahat atau psikopat, bukan ya, tapi memang dia itu kayak belum berani untuk menyatakan, atau belum berani untuk berusaha mendekati kamu. Nah coba kita lihat tambahan 2 kartu ya, kira-kira harus seperti apa sih untuk dirimu. Oke. Tenang aja, nyantai aja, karena yang aku lihat dari kartu aku, orang itu memang sih nggak berani mengungkapkan ya. Jadi sampai dia pergi dari ruko itu atau satu lingkungan dengan pekerjaan kamu, dia nggak berani mengungkapkan gitu. Paling dia cuma mengungkapkan rasa kagum aja, tapi kalau untuk rasa memiliki, dia belum berani mengungkapkan. Cuma saya kagum dengan kamu, udah gitu doang gitu kan. Tapi kalau untuk berusaha untuk mencuri hati kamu, untuk rasa memiliki, dia tidak berani. Dan aku juga lihat dari kartu aku, dia memang tidak pede ya. Jadi kayak ngerasa mungkin karena kamunya juga sudah punya pacar gitu kan, jadi dia kayak berpikir udahlah nggak usah ngerusak hubungan orang gitu. Cuma di sisi lain, kenapa dia pergi bukan berarti karena dia pengen melupakan kamu, tapi memang pekerjaannya dia mengharuskan dia harus dinas keluar kota dengan waktu yang cukup panjang. Mungkin itulah alasannya pada akhirnya mungkin dia nantinya akan diberikan yang terbaik ya, karena mungkin posisinya adalah dia tidak berani mengungkapkan karena mungkin ada hal ini. Artinya adalah ada LDR ini yang membuat, seandainya kalian dekat gitu pada saat itu, yang membuat LDR ini jadi apa ya, nanti takutnya malah jadi kurang baik karena kamu ataupun dia tidak bisa LDRan gitu aku lihatnya. Cuma ya pasti sih sebenarnya orangnya baik ya, baik banget, dan aku juga lihat orangnya juga menyenangkan ya. Cuma gitulah, orangnya
tidak pedean sehingga membuat dia sendiri yang kayak apa ya, melangkah untuk kedepannya itu untuk suka sama kamu jadi agak-agak nggak enak gitu loh ya, karena mungkin balik lagi ya, dia ada feeling bahwa suatu hari nanti dia akan dikirim dinas keluar kota, sehingga membuat dia jadi kayak untung aja gue nggak nembak dia, kalau misalnya gue nembak dia tiba-tiba LDR terus putus hubungannya, takut malah nggak enak. Dan mendingan kayak gini, saya bisa mengungkapkan rasa kagum saya yang suatu hari seandainya bertemu dengan posisi sama-sama belum menikah, kan saya mungkin masih bisa memperjuangkan gitu loh. Jadi pikirannya orang itu seperti itu. Jadi ya ibarat kata dia berusaha untuk mencuri hati kamu tapi ke pending gitu ya, tapi dia balik lagi, dia tidak akan menutup apa ya, dia tidak menutup untuk dirinya dia juga, misalnya suatu hari nanti di tempat kerjanya dia baru dia untuk membuka hati gitu. Jadi ya memang dia menaruh harapan sama kamu, dia berusaha untuk mencuri hati kamu, tapi ada sebuah alasan yang dia kok ragu-ragu, ternyata alasannya itu adalah dia dikirim dinas atau dikirim pekerjaannya dia keluar kota. Jadi mungkin dianya tidak bisa LDR atau nantinya takutnya ribut terus putus hubungannya malah nggak enak gitu, aku tangkapnya. Itu dari kartu aku nomor 3. Jadi orangnya itu adalah suka kepoin kamu dan mungkin masih di dalam sekitaran lingkungan pekerjaan kamu. Itu dia yang nomor 3. Yang sekarang nomor 4 ya teman-teman ya. Wow, nomor 4, nomor 4 mah ini enak banget. Yang pertama aku lihat, kalian udah sama-sama sukses, dalam arti adalah dia juga bekerja keras, dan di sini ada tulisannya persahabatan yang intim. Berarti alias adalah kamu coba cari deh orang-orang di sekitar kamu yang pilih nomor 4, siapa sih yang jadi TTM kamu, atau cowok yang dekat sama kamu tapi tidak ada hubungan status, atau cewek yang dekat sama kamu tapi tidak ada hubungan status. Nah itu dia, itulah sosok yang sedang berusaha untuk mencuri hatimu teman-teman. Ayo dong peka gitu, ayo dong ngerti, ternyata orang yang selama ini jadi teman kamu, sahabat kamu itu ternyata dia naruh harapan ke kamu, dia sedang berusaha untuk mencuri hatimu gitu kan. Cuma kamunya nggak ngeh, mungkin kamu ngerasa dibalik perhatiannya dia yaitu perhatian sebagai seorang sahabat, tapi ternyata itu ada perhatiannya lebih teman-teman. Dan aku juga lihat dia punya rencana, kayaknya dia akan menyatakan perasaannya dia tapi dengan membuat suasana itu seperti romantis. Entah dia bikin kayak misalnya balon-balon atau bunga-bunga gitu kan. Jadi pokoknya dia membuat suasana yang baik dan romantis, aku nangkapnya. Nah, yang aku juga tangkap dari kartu aku juga di sini, ya alhamdulillah sih kalian sama-sama sukses ya gitu kan. Mungkin udah sama-sama sukses, sama-sama satu kampus, sama-sama satu perguruan gitu kan. Mungkin ya itulah yang membuat kamu yang membuat dia ternyata rasanya dia itu baper ya. Rasa persahabatan, mungkin bukan persahabatan ya, rasa teman tapi mesranya kalian itu adalah ternyata membuat dia baper ya, sehingga dia berpikir adalah ternyata saya memiliki rasa lebih nih sama kamu gitu kan. Cuma memang aku lihat sih dia belum berani untuk mengungkapkan secara nyata ya, tapi dia menunjukkan lewat perhatiannya dia. Cuma kamunya tuh nggak ngeh, karena kamu tuh ngerasa perhatiannya dia ya perhatian sebagai seorang teman terhadap temannya gitu, dan kamu tidak merasa kalau itu perhatian itu adalah lebih. Tapi teman kamu itu dia merasa kalau itu dia sedang berjuang untuk mendapatkan atau mencuri hati kamu. Nah, cuma memang kondisinya kamunya nggak ngeh gitu teman-teman. Nah kira-kira kalau dihadapkan situasi kondisi seperti ini, tiba-tiba dia menyatakan perasaan sama kamu kudu piye toh. Nah ini aku lihat ya dari tambahan 2 kartu aku. Oke, dari segi rezeki kalian bagus banget ya, dari segi rezeki bagus banget. Bahkan ada tulisannya berlimpah harta, sukses, hidup yang kaya, hasil disiplin dan kerja keras kamu dan dia tuh sama-sama disiplin, sama-sama kerja keras loh gitu. Cuma kalau dijalanin itu, kalau aku boleh saran harus pakai feeling ya. Karena gini loh, kamu kalau menjalaninya tidak pakai feeling, yang aku takutkan itu adalah malah nanti takutnya berabe dan ribut gitu loh. Jadi kalau aku boleh saran juga sih, coba pakai feeling dulu ya teman-teman ya. Karena aku takutnya malah endingnya tidak baik. Endingnya kalau dipaksakan untuk ke arah percintaan, takutnya malah jadinya berpisah gitu. Jadi kalau aku boleh saran buat teman-teman nih, buat kamu memang yang pengen mencuri hatinya dia, gini, kalau dirimu yakin bisa mendapatkan, sebenarnya tidak apa-apa, tapi harus terima segala konsekuensinya, entah itu ditolak atau diterima cintanya. Karena kalau ditolak, urusan pertemanan kalian itu akan menjadi sedikit runyam, karena jadinya canggung, kamunya ke dia canggung, dianya ke kamunya canggung. Makanya untuk dia, kalau memang kamu mantap untuk terima dengan segala resiko apa yang terjadi seandainya kamu menyatakan perasaan sama
kalau dia menyatakan perasaannya sama kamu dan dia sudah menerima segala konsekuensinya, monggo dia lakukan. Tapi kalau dia belum bisa yakin dengan segala bentuk konsekuensinya, jangan sekali-sekali. Karena apa? Karena akan merusak hubungan pertemanan kalian, sehingga membuat kalian jadi canggung untuk bercanda lagi, untuk curhat lagi tentang cewek atau cowok, jadi sungkan. Apalagi kalau misalnya kamu menerima dia gitu kan ya, terus dianya belum yakin dengan kamu kan, takutnya juga malah jadi sebuah masalah. Jadi kalau aku boleh bilang, ayo dipertimbangkan dulu gitu ya, jangan terburu-buru, buat suasananya semua jadi enak, jadi bahagia, karena insya Allah ada sesuatu hal baik yang bakal terjadi terhadap kalian semua. Cuma memang harus sabar, harus tenang gitu. Dan aku juga lihat dari gambaran kartu aku sih, dianya itu sebenarnya bisa legowo ya, cuma ya gitu, takutnya dari kamunya yang tidak bisa bersikap tenang dan tidak bisa untuk seperti dulu lagi. Jadi aku takutnya kamu malah membatasi bercerita terhadap dia gitu. Itulah yang aku lihat dari kartu aku. Pokoknya nomor 4 ini, kalau memang kamu mantap, dia mantap, monggo silakan. Tapi kalau memang kamu ragu-ragu, jangan dipaksa. Aku takutnya malah ada apa-apa ke depannya, ditambah juga gitu kan ya. Untuk si dia ini, kalau kamu belum yakin dan kamu belum berani untuk segala konsekuensinya, entah itu diterima atau ditolak gitu kan, jangan sekali-sekali coba-coba, karena takutnya malah merusak pertemanan kalian, sehingga kamu tidak bisa mendapatkan cintanya, dan kamu juga takutnya dia ini tidak bisa berteman dengan kamu gitu. Jadi ya harus lebih segala sesuatunya dipikirkan. Dan nomor 4 ini, siapa sih orang yang berusaha untuk mencuri hatimu? Ya itulah orang-orang yang di sekitaran kamu, lingkungan pertemanan kamu yang ada di sekitaran kamu. Jadi diri kamu harus ngeh kira-kira orangnya siapa. Itu dia teman-teman, aku sudah liatin nomor 1, 2, 3, dan 4. Semoga berkenan semua di hati teman-teman, dan semoga bisa memberikan sedikit gambaran baik untuk langkah-langkah apa yang harus teman-teman ambil. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga. Dan ini tarot tidak direkayasa. Artinya adalah saat saya tebar dan saya memilih, saya tidak tahu itu gambarnya seperti apa. Jadi kalau apa yang kelihatan dari gambaran tarot malam ini, apa yang aku bacakan dari gambaran tarot malam ini, itu murni aku kocok, aku pilih kartu, dan teman-teman juga pilih mau nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, teng 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 teng. Jaga kesehatan ya teman-teman ya. Terima kasih banyak, semoga selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.